Acara ini dipersembahkan oleh cabe-cabean. Kamu peran utama di sini. Boleh dibahas. Kenapa nggak boleh? Ada apa di balik fenomena cabe-cabean? Dari 4.726 sampling anak SMP dan SMA yang diteliti dan diupdate terus setiap tahun itu, 93,7% mengaku pernah melakukan hubungan seksual. Ada faktor lingkungan dan juga ada faktor biologis. Nah, ini yang banyak kurang dipahami oleh orang tua. Dan kisah seorang kolektor striptis dan pengedar narkoba. Saya kenal narkoba itu dari kelas 5 SD dan penyedia penari. Itu saya menganggap bahwa pacar saya ini sebagai mesin ATM saya. Supaya saya bisa dapat banyak uang, saya pekerjakan dia. Sesaat lagi di Solusi Lain. Hello Livers, Anda sedang menyaksikan Solusi Live Inspirasi bersama saya Tiffany pastinya dan juga Dan pastinya Andi Otniel, tidak hanya host sekarang, saya juga sebagai filmmaker. Karena saya akan mengunjungi film festival dari Imago dan juga saya akan bertemu dengan senior untuk saya bisa coaching klinik mengenai film. Oh ya, saya juga dengar tentang itu. Jadi untuk filmmaker di luar sana yang merasa mampu nih membuat film-film yang oke, langsung saja Anda bisa mendapatkan segala macam informasi yang penting di www.imagoplanet.com. Langsung aja dibuka di situ ya. Ya, catat tanggalnya dan lokasinya dan kunjungi dan kita ketemu di sana. Betul. Dan judul pertama saya adalah Cabe-Cabean. Saya sudah kasih skrip ke kamu. Sebentar. Cabe-cabean. Kamu peran utama di sini. Boleh dibahas. Kenapa nggak boleh? Gak boleh. Emang udah tahu belum artinya cabe-cabean? Aduh, jangan. Kamu pasti mau jelasin. Iya dong, Jangan aku pernah mau jelasin. menjelaskan karena saya sudah punya bahan, itu tayangannya. Udah ada. Ada. Lebes, Mana? ini fenomena di kalangan anak muda, udah jelas sekali. Oke, Tapi oke. saya mau ngangkat dari sisi lainnya. Kita lihat di tayangan ini. Oke. Jika mendengar kata ini, memang buat Anda sudah tidak asing lagi di telinga. Fenomena yang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Kontroversi di kalangan anak muda ibu kota yang identik dengan dunia balap motor liar. Dan usia mereka antara SMP dan SMA. Para gadis belia yang sudah ingin beranjak dewasa. Mereka dijuluki cewek cabe-cabean. Bahasanya gimana, kasar banget gitu. Zaman sekarang cabai-cabai itu apa? Malah saya penasaran juga sih. Kalau cabai-cabai itu kan dipandangnya orang sering ikut trek-trekan gitu. Jangan mau dikatain cabai kalau lo nggak mau ngasih gitu, kasar gitu. Menurut kamus slang online, istilah cabe-cabean merujuk pada arti cewek murahan atau biasa disebut. Karena kehebohan akan fenomena cabe-cabean ini pula, sehingga melejitkan seorang penyanyi dangdut wanita Indonesia karena melantunkan lagu dengan judul Cabe-Cabean. Bahkan, seorang rapper muda Indonesia lewat situs pencarian video YouTube mengunggah vlog atau video blog tentang kriteria cewek cabe-cabean. Tentang cabe-cabean. Idenya itu gimana bikin jadi bahan bercandaan tapi masuk ke otak mereka. Memang kan itu bisa dibilang kita nyindir mereka kan. Ya gue juga heran sih, harusnya kan mereka sekolah jam segitu masih di luar. 1, 2, 3, haha, cewek kecewa kagak bonceng 3. Rata-rata terjadi di menengah ke bawah nih. Mereka itu kayak jadi cabe-cabean karena sebenarnya karena lingkungan sih rada susah, karena lingkungannya bilang hal ini keren, padahal kalau kita lihat dari lingkungan lain itu nggak bagus kan. Jadi mereka ngikutin pergaulan sekeliling mereka. Diprediksi tahun 2014, cewek cabe-cabean akan meningkat hingga 100%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi seperti penggunaan smartphone untuk keperluan update status demi hal-hal yang kurang penting untuk menarik perhatian. Tidak menutup kemungkinan kasus human trafficking sedang membuntuti mereka. Ingin diperhatikan, ingin diterima pergaulan, atau hanya sekedar mencari sensasi? Apakah ini yang dicari oleh para gadis belia yang disebut cabe-cabean? Semakin materialistiskah para ABG zaman sekarang? Fenomena cabe-cabean adalah masalah baru di kalangan masyarakat kita saat ini.
dari 2010, 2011, sampai 2013 bahwa ada penelitian yang menyebutkan bahwa dari 4.726 sampling anak SMP dan SMA yang diteliti dan diupdate terus setiap tahun itu 93,7% mengaku pernah melakukan hubungan seksual. 21,2% itu adalah pernah mengaku melakukan aborsi. Lalu kemudian ada penelitian Yayasan Buah Hati, ya, sahabat mitra kerja dari Komnas Perlindungan Anak terhadap 2.000-an lebih anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang diteliti. Itu menyimpulkan 62% itu adalah kecanduan pornografi. Kalau kita lihat itu, ya, berarti anak-anak ini akan terancam masa depannya. Maka dia akan, kalau dia 2013 ada kenaikan 60%, di 2014 kalau tidak diperhatikan dengan baik bisa naik 100%. Ada faktor lingkungan dan juga ada faktor biologis. Nah, ini yang banyak kurang dipahami oleh orang tua. Bahwa pada anak remaja sekarang itu terjadi perubahan hormon besar-besaran. Dan perubahan hormon ini sangat mempengaruhi fungsi otak mereka. Mereka belum bisa mengambil keputusan. Makanya itu anak-anak sekarang sering kita sebut labil. Lebih mudah untuk remaja untuk ikut-ikutan. Ini ada beberapa faktor, ya. Artinya disharmonis keluarga tentunya. Karena ketahanan keluarga yang sudah runtuh. Ketahanan keluarga itu kalau kita tarik lagi, kenapa dia runtuh? Karena apa? Nilai-nilai sosial, etika moral, nilai-nilai agama itu rontok. Sehingga tidak ada lagi rumah yang menjadi aman, rumah yang menjadi layak, rumah yang menjadi ramah. Ya, karena itu tadi nilai-nilai itu hancur. Sehingga akhirnya apa? Rumah ini menjadi disfungsi keluarga. Ketika terjadi disfungsi keluarga, anak yang menjadi korban. Bisa juga faktor ekonomi. Ada juga pengaruh teknologi, dia adaptasi tidak sesuai dengan perkembangan pola pikirnya. Saya kira orang tua adalah harus menjadi panutan. Oleh karena itu, orang tua harus mempertontonkan cinta kasih supaya anak belajar tentang cinta kasih. Jadi pertontonkanlah nilai-nilai baik supaya anak belajar tentang nilai-nilai baik. Orang tua itu mampu berterus terang, berkomunikasi dan secara terbuka. Jadi walaupun menjadi teladan, dia harus konsisten. Dia bicara apa, di luar juga perilakunya sama. Keluarga adalah benteng yang utama untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak kita dari ancaman di luar rumah. Ya, saya kira kita harus sama-sama memahami ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ulama, dan tanggung jawab kita semua untuk perang terhadap kejahatan seksual itu. Dulu saya adalah seorang pengedar narkoba. Saya kenal narkoba itu dari kelas 5 SD dan penyedia penari telanjang. Itu saya menganggap bahwa pacar saya ini sebagai mesin ATM saya. Supaya saya bisa dapat banyak uang, saya pekerjakan dia. Ini waktunya untuk kita bergerak dan bukan lagi protes. Oh ya, hari ini negara ini butuh orang yang mau berkorban. Kamu harus nggak boleh takut. Harus kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan. Kedepan yang menentukan itu bukan IQ, tetapi adalah kuotian kreativitas. Siapa yang punya kreativitas, dialah yang akan maju. Itu Oke, dia. bukan cabai-cabean itu. Saya mau cabai-cabean itu adalah kuliner. Dipikir sama. Enggak, Beda ya? ini bahaya. Ini masa depan kita bisa hancur nih. Betul sekali. Tapi saya juga setuju sekali dengan pendapat dari para pakar yang bilang bahwa keluarga itu adalah fondasi, itu adalah benteng yang sangat kuat. Iya, saya setuju sekali. Keluarga adalah benteng pertahanan yang sangat kuat untuk mencegah anak-anak kita
terjebak pergaulan yang buruk, sebab pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Betul. Sama seperti yang dialami juga oleh seorang pria bernama Michael Allen Ponello. Kisah nyatanya akan mengungkapkan bagaimana pengalaman dunia kejahatan sebagai kolektor striptease, sebagai pengedar narkoba. Seperti apa kisah nyatanya? Jangan kemana-mana, Levers, saksikan untuk Anda semua berikut ini. Nama saya Michael Allen Ponello. Dulu saya adalah seorang pengedar narkoba dan penyedia penari. Orang tua saya broken home, papa mama saya pisah, papa saya berapa kali menikah, mama saya juga berapa kali menikah. Saya kenal narkoba itu dari kelas 5 SD, saya kenal dari mama saya sendiri. Mama saya itu pengguna narkoba memang, karena mama saya dulu memang pekerja malam. Jadi mama saya pernah suruh saya beli narkoba itu. Ini ada uang, kamu beli barang ya? Ya, Ma. Ini alamat. Kehidupan saya itu sepertinya tidak dihargai. Sepertinya kami, apa yang kami mau buat itu orang-orang selalu menganggap kami rendah karena keadaan orang tua. Ada orang cerita, nggak tahu ngomongin mama kita, mama kami, ngomongin papa kami. Jadi rasa sakit hati itu muncul. Jadi kalau ada orang bikin singgung sedikit, kami langsung hantam. Saya berpikir bahwa kalau hidup kita susah, kita pasti dianggap remeh oleh orang. Kalau saya punya uang banyak, orang akan menghargai saya. Nanti saya besar, saya pasti mau punya banyak uang. Saya masuk di dunia penari telanjang karena saya bergaul dengan teman-teman saya. Pacar mereka itu semua penari striptease. Melihat mereka, kehidupannya enak betul. Semua yang mereka butuhkan itu kelihatannya seperti ada semua. Mereka mau handphone yang mahal, mereka mau motor, bahkan ada teman-teman yang punya mobil. Jadi itu termotivasi bagi saya, kenapa saya tidak seperti mereka. Nah, saya pacaran, saya dapat pacar dengan satu motif. Sebenarnya saya pacaran itu untuk mempekerjakan dia sebagai penari striptease. Saya kenal sama Michael pas waktu di Jakarta. Pacar saya juga dulu sama, orang penari telanjang striptease. Jadi pernah pakai narkoba sama-sama. Dan lama-kelamaan saya juga sempat jadi pengedar karena saya berteman dengan teman-teman saya yang mereka adalah banyak yang pengedar juga. Jadi saya juga sempat terlibat dalam dunia pengedaran narkoba. Jadi pacar saya pergi kerja, uangnya itu saya pakai untuk hidup foya-foya, pesta pora. Saya hidup mabuk-mabukan. Itu saya menganggap bahwa pacar saya ini sebagai mesin ATM saya, supaya saya bisa dapat banyak uang. Saya pekerjakan dia. Karena saya berpikir waktu itu uang adalah segala-galanya untuk menutupi segala rasa tertolak yang saya rasakan, rasa minder, rasa semua. Saya pikir bisa diatur oleh uang. Kamu ngapain di sini? Saya putus dengan pacar saya karena saya selingkuh, ketahuan, dia marah besar, akhirnya putus dengan saya. Dasar lo ya. Kita putus. Buaya lo. Sis! Saya dijebak, ketangkap itu hari itu. Dia ketangkap kasus waktu dia mengedarkan narkoba. Jujur saya pernah mau berubah. Ini buku apa, Om? Kalau ingin hidup lebih baik, baca ini. Ini buat kamu. Makasih, Om. Saya pergi kepada manusia, saya pikir mereka bisa menolong saya. Kalau dasarnya udah jahat, mana bisa berubah? Tapi karena saya begitu banyak dosa, justru mereka muncul suatu rasa tidak percaya dengan saya. Mereka berpikir saya ini penjahat. Ada penolakan. Michael.
anak-anak striptis yang lain saya ajak untuk gabung dengan saya dan saya pekerjakan mereka di salah satu diskotik. Dan ternyata betul saya mendapatkan uang yang banyak. Punya uang banyak, punya kesenangan pesta pora, narkoba, punya wanita-wanita. Tapi hidup saya sama saja, kosong. Selesai dari semua itu, saya merasakan depresi yang berat. Sama sekali tidak ada kenyamanan, sama sekali tidak ada ketenangan. Jadi saya berpikir bahwa ternyata hidup saya hampa saja. Saya pikir saya kalau mau mati, nanti saya mau gimana? Saya lihat dia bertobat. Saya lihat di Facebook dia ada pelayanan. Saya melihat dia dan saya melihat seperti ada suatu kebahagiaan yang dia miliki. Dan saya ingin seperti dia. Saya berdoa sama Tuhan. Saya sadar saya berdosa. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya berdosa. Saya mau berubah Tuhan. Saya melihat ada 2 malaikat. Waktu itu saya langsung berpikir bahwa mungkin hidup saya sudah mau mati kalau saya tidak datang sama Tuhan. Mungkin hidup saya ini sudah mau berakhir kalau saya melanjutkan setiap kejahatan yang saya lakukan. Saya takut betul ketika mendapatkan penglihatan itu. Dari situ saya langsung berkomitmen. Saya pikir, Tuhan, saya mau datang sama Tuhan. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya berusaha untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Ketika saya mulai belajar firman Tuhan, saya mulai merasakan suatu kedamaian yang tidak pernah saya rasakan selama saya berada di dalam dunia kejahatan. Kedamaian yang tidak diberikan oleh narkoba, tidak diberikan oleh karena uang banyak, tidak diberikan karena kehidupan yang pesta pora, tetapi kedamaian yang saya rasakan yang memang sebetulnya yang ini yang saya mau cari. Ternyata Tuhan masih menerima saya. Tuhan gak usir saya. Jadi saya menyadari itu betul dan saya merasakan hadirat Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Seharusnya saya diusir oleh Tuhan. Saya sering melakukan kejahatan. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, ternyata Dia penuh kasih saya. Dia merangkul saya. Saya yang hina, saya yang berdosa, saya yang tidak punya arti apa-apa. Ternyata saya diangkat kembali oleh Tuhan. Dan Dia tidak perhitungkan segala kesalahan saya. Dia sudah mati buat saya. Dia sudah menggantikan setiap dosa-dosa saya, Dia sudah gantikan. Dia sudah menanggung semuanya itu. Saya sesungguhnya saya sangat ingin teman-teman saya juga merasakan. Karena di dalam kehidupan saya dulu, teman-teman saya banyak sekali hidupnya juga seperti saya. Banyak sekali mereka yang hidup di dunia malam, yang hidup di dalam keterikatan narkoba. Saya ingin mereka merasakan. Halo. Halo. Ini gue Mike. Apa kabar Mike? Gue pengen banget ketemu sama Michael. Nggak nyangka dulu kita mau minum satu table gitu kan, mau narkoba satu alat gitu. Kita juga bisa ketemu, bisa pelayanan bareng gitu sama saudara Michael gitu. Saat ini saya berteman dengan teman-teman saya yang lama. Saya juga inginkan mereka merasakan kasih Tuhan itu. Saya kumpul mereka, saya bawa mereka, saya memberitahukan kebenaran kepada mereka agar supaya mereka bisa sadar bahwa hidup ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa ya. Dia bisa pelayanan anak-anak malam gitu, anak-anak jalanan. Di sini saya lihat Tuhan bekerja luar biasa gitu. Apa yang nggak mungkin ternyata mungkin buat Tuhan. Tuhan buat sesuatu luar biasa gitu buat dia sekarang. Menurut saya, Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Karena hanya Dia yang bisa mengubah kehidupan saya. Siapapun kita, kalau kita mau berubah, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Kitab suci berkata, Lifers, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Seseorang kalau memburu uang,
maka seseorang itu tanpa sadar sedang menyiksa dirinya dan makin jatuh dalam berbagai macam duka. Uang itu memang gak jahat, tetapi rasa cinta terhadap uang itu yang bisa saja membawa seseorang itu menjadi jahat atau melakukan segala jenis kejahatan. Ya, karena cinta akan uang, tidak sedikit orang jadi lupa dirinya sendiri, bahkan lupa dengan keluarga yang mencintainya. Dan saya cukup terkejut melihat Michael tampil di kisah nyata di Solusi Life Inspirasi ini. Karena daerah di mana dulu dia beraktivitas juga sama seperti daerah saya dulu. Kami memiliki daerah yang sama, kejahatan yang sama. Tapi saya dipulihkan karena saya memiliki Yesus. Michael juga dipulihkan karena Michael memiliki Yesus. Karena memang Yesuslah yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan seperti saya dan Michael. Apakah Anda juga sama seperti Michael dan saya? Yesus adalah yang Anda butuhkan. Yesus mampu memulihkan kehidupan Anda. Pengorbanannya tidak perlu dipertanyakan. Karena hanya Yesus yang rela mati untuk menebus kita dari segala kejahatan dosa kita. Dan bangkit supaya apa? Kita yang jatuh dalam dosa bangkit memperoleh hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup berkelimpahan. Mari buka hati Anda, Lifers. Pejamkan matamu dan arahkan hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan ikuti doa ini. Yesus, aku percaya bahwa tidak ada kata kebetulan. Saat ini aku butuh pemulihan sempurna. Aku ingin hidupku berkelimpahan. Aku mau hidup baru. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan, sebagai sahabat yang mengasihiku, sebagai juru selamat. Karena aku pun ingin berubah. Aku ingin hatiku yang kosong kembali mendapatkan sesuatu yang selama ini aku cari. Dan aku percaya Engkaulah yang kubutuhkan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah jawaban yang aku cari selama ini. Amin. 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 Dan saya percaya bahwa setiap orang yang benar-benar berdoa tadi akan mengalami jamahan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan akan datang dan kehendak Tuhan terjadi ketika Anda berdoa. Bahkan tidak itu saja, Tuhan menyediakan sahabat-sahabat ya. Tidak hanya kita berdua yang menjadi sahabat Lifers, tapi juga ada sahabat-sahabat konselor kita ya. Betul Tiffany, sekali Andi, betul sekali. Dan Lifers, jika Anda memiliki permasalahan apapun juga Anda bisa berkonsultasi ke call center kami, call center Solusi Life. Kami ajak pemirsa untuk curhat ke call center ini karena para konselor siap menjadi sahabat untuk membantu Anda memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan Anda. Jadi kami tunggu telepon Anda sekarang juga. Saat ini kita sedang ada di call center CBN di mana telepon, SMS, email, dan chatting yang begitu masuk luar biasa sekali dari segala penjuru Indonesia. Saya Priscilla dan saya konselor CBN. Ketika saya menerima penelpon dari luar Jawa dan terlebih dari pelosok-pelosok gitu ya, seperti pedalaman Lampung, Kalimantan, dan bahkan dari Papua sekalipun, saya merasakan bahwa ternyata call center ini sangat berguna sekali ya, sampai bisa menembus ke pelosok-pelosok daerah di mana mereka jauh daripada komunikasi. Ketika saya mendengar begitu banyak permasalahan yang mereka ceritakan, baik itu masalah rumah tangga, disitulah hati saya merasa iba bahwa seandainya mereka itu punya pengharapan yang pasti, mereka tidak akan mengalami masalah seberat itu. Cerita yang sangat menyentuh hati saya adalah ketika seorang ibu yang hanya ingin melunasi SPP anaknya nggak bisa, terpaksa ibu itu harus menjual diri karena dia tidak punya pengharapan. Saya sangat bisa merasakan karena saya sendiri juga seorang single parent. Tapi saya bersyukur kalau saya punya pengharapan yang pasti kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak saya tercukupkan. Karena itu saya rindu sekali. Dengan pengalaman hidup saya bisa juga menjadi pengharapan dan jawaban buat ibu itu. Dan saya percaya ibu-ibu yang lain pun memiliki pengharapan yang sama, di mana pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Setelah saya menjadi konselor CBN beberapa lama ini, serasa ada sesuatu yang ingin saya lakukan lebih lagi. Bagi saya program CBN itu adalah sesuatu
jawaban yang memberikan pengharapan bagi para pemirsa yang membutuhkan jawaban. Disitulah saya mulai tergerak untuk belajar menjadi mitra, di mana saya bisa lebih lagi membagikan sebagian hidup saya untuk orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Saya berharap call center CBN ini akan tetap terus menjadi kekuatan bagi para pemirsa yang menghadapi masalah dan mereka menemukan satu pengharapan yang luar biasa sehingga mereka boleh mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan mereka. Saya Priscilla dan saya mitra CBN. Melalui pengalaman hidupnya, Ibu Priscilla telah menjadi jawaban dan juga pengharapan bagi mereka yang putus asa. Dan Anda pun juga bisa seperti itu. Dengan menjadi mitra CBN seperti Ibu Priscilla, Anda telah turut berperan menjadi jawaban bagi permasalahan orang lain melalui program Solusi Life. Karena melalui program inilah banyak sekali pemirsa yang merasa tertolong dan juga mendapat jawaban atas semua permasalahan mereka. Ya, dan bukan hanya itu saja Livers, jika Anda mendaftar hari ini, ya saat ini juga Anda akan mendapatkan sebuah gift istimewa, kaos miliki hikmat dan kebijakan ini. Tentu saja setelah kami menerima donasi Anda minimum Rp150.000 per bulan. Percayalah, keputusan Anda menjadi mitra CBN hari ini akan memulihkan ribuan dan bahkan jutaan pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami tunggu SMS Anda dan kami tunggu Anda bergabung segera menjadi mitra CBN. Ini waktunya untuk kita bergerak dan bukan lagi protes. Hari ini negara ini butuh orang yang mau berkorban. Kamu harus nggak boleh takut. Harus kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan. Kedepan yang menentukan itu bukan IQ, tetapi adalah kuotien kreativitas. Siapa yang punya kreativitas, dialah yang akan maju. Livers, Imago adalah sebuah ajang kreatif yang menantang bagi Anda yang punya bakat di dunia film atau bagi Anda yang ingin mengembangkan kreativitas dan juga wawasan Anda di dunia filmmaking. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri Anda di www.imagoplanet.com. Dan Livers, jangan lupa juga tentunya jika Anda ingin curhat ya, apapun masalah Anda saat ini, besok dan seterusnya, hubungi kami di nomor-nomor ini dan juga melalui Facebook dan Twitter kami di @solusitv. Atau Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan chatting secara online, layanan di www.chat.jawaban.com. Selamat datang di Counseling Center CBN. Ada yang dapat kami bantu? Dan Livers, sampai jumpa di episode selanjutnya and bye-bye. God bless you.